Di antara hikmah terbesar diciptakannya manusia secara berpasangan adalah untuk membangun peradaban. Akan tetapi, sebagian manusia menolak fitrah tersebut demi memuaskan nafsu pribadi. Itulah kaum LGBT. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau biasa dikenal dengan LGBT merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada kelompok individu, komunitas, maupun media yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari mayoritas masyarakat. Dalam fatwa MUI nomor 57 tahun 2014, dengan tegas MUI memfatwakan bahwa pelaku sodomi, baik lesbian maupun gay, hukumnya adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumannya bisa maksimal, yaitu sampai pada hukuman mati. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 80 dan 81 yang menggambarkan teguran Nabi Lot alaihissalam terhadap perbuatan kaumnya, yakni kaum Sodom, yang disifati sebagai perbuatan yang keji dan menyalahi fitrah diri manusia. Dalam pandangan kedokteran, LGBT juga dinilai banyak memberikan kerugian, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Dewi Inong Irana, seorang dokter spesialis kulit dan kelamin, pada sebuah podcast YouTube Macan Idealis pada 2 Juni 2023 yang lalu, bahwa terdapat berbagai penyakit yang dapat ditularkan oleh kaum LGBT. Kanal Halodoc juga membahas penyakit menular yang berkaitan dengan LGBT. Penyakit tersebut antara lain HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, gonore atau kencing nanah, herpes, amoebiasis atau infeksi parasit di usus, infeksi anus, cacing pada usus, kondiloma pada dubur, dan Cryptococcus meningitis, yaitu infeksi jamur yang dapat menyebabkan penyakit meningitis atau radang selaput otak. Selain menimbulkan penyakit secara fisik, perbuatan ini juga dapat berdampak pada kesehatan mental. Dijelaskan dalam halaman klikdokter.com bahwa menurut data yang dipublikasikan oleh Western Journal of Medicine, masalah kesehatan utama yang menyerang kaum LGBT adalah gangguan psikis seperti depresi dan bunuh diri. Sebanyak 40% orang LGBT berpikir serius untuk melakukan percobaan bunuh diri. Penyalahgunaan obat terlarang pun 9 kali lebih banyak dibandingkan kaum heteroseksual. Jika dilakukan terus-menerus, tentunya akan mengacaukan fungsi tubuh dan dapat menyebabkan terjadinya hipertensi, gangguan jantung, serta gangguan mental. Mari kita mulai dengan membangun lingkungan yang baik. Hindari tontonan dan kebiasaan yang mengarah pada LGBT. Tingkatkan kewaspadaan dan pencegahan terhadap perbuatan menyimpang tersebut untuk membentuk generasi yang lebih baik.